kita bicara yang namanya income hancur ya semuanya. Cash flow ada di masing-masing perusahaan, tapi kami dianggap sebagai industri yang cukup mempunyai daya tahan, sehingga mudah-mudahan bahwa kami bisa tetap bertahan. Perlu diingat bahwa industri otomotif itu mempekerjakan secara total kira-kira sekitar 1,5 juta pegawai, di mana ada yang namanya pegawai langsung di APM ataupun agen pemegang merek, kemudian ada di tier 1, tier 2 di supplier dan segala macam, kemudian ada di dealer, dan kemudian ada yang namanya di after sales service dan segalanya. Itu total sekitar 1,5 juta. Tidak termasuk non formal, misalnya bahwa kami menjual mobil selalu melalui yang namanya leasing company. Nah, leasing company ini ada pegawainya dan itu tidak termasuk di hitungan kami. Demikian juga untuk asuransi, demikian juga untuk yang namanya beberapa informal, misalnya penjualan spare part di beberapa tempat kayak seperti di Asam Reges dan yang lainnya, itu tentunya tidak masuk dalam perhitungan kami juga. Jadi total kami harus menyelamatkan sekitar 1,5 juta pegawai yang saat ini bekerja di sektor. Oke, Pak Yohanes, bagaimana dari Gaikindo sendiri melihat kondisi new normal nanti ke depannya? Karena sekarang kan sudah tidak dalam situasi normal lagi, tapi sudah new normal yang harus dihadapi di industri otomotif gitu. Khususnya mungkin kalau kita melihat, mungkin saja nanti ke depan akan ada persaingan-persaingan, khususnya banjir penjual mobil bekas begitu ya, karena kondisi krisis ini begitu, dan ini juga mungkin akan sedikit menjadi salah satu kontributor tekanan juga untuk industri otomotif secara keseluruhan. Seperti apa Pak Yohanes? Jadi kalau kita melihat new normal akan segera datang, kondisinya akan berbeda dalam kondisi beberapa setahun lalu atau beberapa bulan yang lalu. Karena cara penjualan pun juga mungkin akan berubah. Karena pasti mereka akan lebih yang namanya menjaga distance, maka penjualan online untuk mobil itu memungkinkan lakukan di kemudian hari. Sehingga yang namanya pola penjualan itu akan berubah. Pola after sale service juga akan berubah. Misalnya semua service akan melalui yang namanya appointment dahulu dan mungkin yang namanya bengkel berjalan, di mana kita bisa melakukan servis di rumah masing-masing dengan mendatangkan technician ke rumah, dan itu akan makin digalakkan. Tapi yang pasti bahwa kita harus melalui badai ini dengan sangat hati-hati sekali. Kalau perhitungan kami misalnya di bulan Juli sudah mulai pulih, Agustus mulai market mulai menggeliat, di situ tentunya peranan kreativitas daripada pemain otomotif yang tentunya tidak luput daripada support dari pemerintah, karena kita membutuhkan beberapa support, dan saya rasa itu sudah dicanangkan oleh pemerintah melalui Kementerian Perindustrian, terutama untuk yang namanya kayak seperti relaksasi pajak, percepatan proses impor, dan yang lain-lainnya, itu akan sangat membantu bagaimana kita bisa melalui badai ini dan bertahan serta bangkit di kemudian hari untuk industri otomotif.